Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha. Hari ini dalam mata kuliah farmakokinetika ya. Sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari ada manfaatnya, ada barokahnya. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Pada mata kuliah farmakokinetika ini ada beberapa pertemuan yang akan kita lakukan secara online ya. Semuanya ding online. Jadi nanti materi ini akan saya upload atau bisa kalian lihat di video ini. Sedangkan materinya nanti akan saya upload materinya nanti akan saya bagikan dengan PJMK baik itu materi maupun tugas-tugas atau file file PowerPoint materi ini ya. Sebelumnya nanti untuk apa istilahnya untuk materi serta kontrak kuliah nanti akan saya kirimkan melalui PJMK ya. Kemudian untuk perkuliahannya nanti akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, nanti setelah jadwal yang ditentukan maka ada yang namanya batas kalian boleh tidak mengikuti perkuliahan. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas, maka kalau kalian tidak mengikuti kuliah sebanyak 75 kurang dari 75% kehadiran, maka kalian dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Oke. Nah, seperti itu. Untuk peraturan-peraturan yang lain itu masih sama, yang biasa seperti biasanya. Karena kalian sudah semester 5, maka ada mata kuliah apa? Peraturan-peraturan yang ada itu seperti biasanya. Semester eh iya semester 5 ya. Seperti itu, sama seperti biasanya. Oke. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai farmakokinetik itu adalah ilmu yang seperti apa, kemudian bagaimana ilmu farmakokinetik itu berpengaruh, ya. Oke. Ya, ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan jika kalian mempelajari farmakokinetik. Tidak harus beli, kalian bisa meminjamnya di perpustakaan. Ada banyak bukunya. Atau kalian searching kalau yang mau ini buku yang biofarmasetika dan farmakokinetika klinik, kalian bisa googling di YouTube ya. Kemudian untuk farmakokinetika klinik itu adalah buku yang bagus sekali karangan Profesor Lukman Hakim. Beliau adalah guru besar farmakokinetik UGM dan dia kalau di film-film kungfu zaman dulu, film-film kungfu itu biasanya dipanggil dengan kakek guru karena beliau adalah gurunya guru saya untuk bidang farmakokinetik. Ini juga sama, farmakokinetik ini juga karangannya Prof. Lukman Hakim. Farmakokinetika dan farmakodinamik ini uh, ya saya sarankan juga untuk dibaca-baca. Kalau nggak mau itu di perpustakaan juga ada. Untuk biofarmasetika dan farmakokinetika terapan ini karangannya Sarkel, bukunya termasuk tebal dan bisa dibeli harganya berapa sekitar kalau di marketplace itu di Tokopedia, Shopee itu mulai berkisar antara berapa 70 sampai dengan 100.000 kalau nggak salah. Antaranya loh ya. Kalau buku karangan Prof. Lukman Hakim juga sama antara segitu juga. Oke. Nah, ya ini hanya meme aja. Jadi biasanya mahasiswa tuh banyak kalah di farmakokinetika. Jadi kayak ya dikalahkan oleh farmakokinetika. Bukan saya yang mengalahkan loh ya, tapi kalah sama farmakokinetika karena memang tidak tekun dalam mempelajari farmakokinetika. Farmakokinetika itu sebenarnya ilmu yang bisa untuk dipelajari, bukan ilmu langit yang ilmunya tidak bisa digapai oleh manusia, tapi ilmu farmakokinetika itu ilmu yang bisa dipelajari. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah takut. Oh iya, mumpung masih ingat, untuk mempelajari farmakokinetika itu kalian juga harus mempunyai yang namanya kalkulator saintifik. Ya, kalkulator saintifik itu nanti akan kalian gunakan untuk mempelajari farmakokinetik. Ya, kenapa? Karena farmakokinetik itu isinya hitung-hitungan. Mau menggunakan laptop juga bisa, tapi nanti saat ujian, kalau kalau kondisinya masih seperti ini, mungkin nanti ujiannya akan saya gunakan apa ya? Eh, ya kalau nggak menggunakan kalkulator nanti bolehlah kalian menggunakan yang namanya Excel.
Excel itu nanti bisa digunakan. Nanti kalau semoga kondisi ini segera berlalu sehingga bisa ujian seperti biasa. Kalau tidak pun nanti ujiannya akan tetap menggunakan Excel ya. Seperti itu. Ya, nanti akan banyak hitung-hitungan, akan banyak perhitungannya. Kalau nanti kalian tidak memperhatikan dengan baik ya, seperti itulah nanti bisa tertinggal atau mendapatkan nilai yang kurang maksimal dalam uh, perkuliahan. Oke. Nah, sejarahnya farmakokinetik itu gimana sih? Dan farmakokinetik itu sebenarnya ilmu apa? Farmakokinetik sendiri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh. Loh, kok nasib? Iya, nasib. Kemudian bagaimana maksudnya nasib di sini adalah bagaimana perjalanan hidup si obat itu begitu dia masuk digunakan oleh pasien sampai dia dikeluarkan dari dalam tubuh. Ya, itu kan namanya nasib. Ya, apakah dia begitu digunakan langsung lari ke tempat aksinya, misalkan habis ke jatuhan benda keras di kaki, apakah begitu mengkonsumsi obat menghilang rasa nyeri, begitu langsung obatnya lari ke kaki, ataukah dia lari dulu ke liver, atau dia jalan-jalan dulu ke otak, atau dia jalan apa kalau dia digunakan secara injeksi, apakah dia bertahan di otot, ataukah dia langsung masuk ke pembuluh darah, kemudian lari ke ginjal dan keluar dan lain sebagainya. Itu adalah nasib obat di dalam tubuh. Ya, pada sejarahnya ilmu farmakokinetika itu pertama kali dicetuskan atau diusulkan oleh yang namanya Bapak Thorsten Theorel. Nah, tahun 1937 itu ada penelitian mengenai farmakokinetika yang dipublikasikan oleh beliau. Nah, sehingga beliau lebih dikenal sebagai Bapak Farmakokinetika dunia. Ya, kemudian pada tahun 1960-an saat Indonesia tahun 1960-an mulai banyak bidang-bidang penelitian farmakokinetika yang dipublikasikan di jurnal-jurnal atau di publikasi-publikasi yang lain. Itu sudah mulai banyak. Maka pada tahun 1970-an ilmu farmakokinetika itu mulai berkembang di Indonesia dengan dimasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan tinggi farmasi. Tahun 1970 itu sudah mulai dimasukkan. Jadi sekarang itu farmakokinetika menjadi mata kuliah wajib farmakokinetika. Sebentar. Itu. Kemudian tahun 1975 Pak Gibali dan Perrier itu mendefinisikan farmakokinetika itu sebagai hubungan waktu dan kadar obat dan metabolitnya dalam berbagai jaringan tubuh dan ekskret tubuh. Jadi tahun 1975 Pak Gibali dan Perrier itu memperbarui definisi farmakokinetik dari Pak Dos. Jadi itu juga yang ditambahkan beberapa variabel, diantaranya adalah waktu, kemudian metabolit dan juga jaringan atau ekskret dari tubuh manusia. Jadi Pak Gibali itu mendefinisikan farmakokinetik itu dengan menambahkan 3 variabel itu. Berarti bagaimanakah hubungan waktu terhadap kadar obat di dalam tubuh dan metabolitnya, serta berapa sih kadarnya di dalam jaringan. Itu adalah sederhananya. Misalkan kalian mengkonsumsi obat, misalkan ada orang yang mengkonsumsi paracetamol. Berapakah kadar paracetamol pada jaringan tubuh, misalkan darah, pada jam ke-5 setelah digunakan. Itu adalah definisi yang digunakan oleh Pak Gibali. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya Pak Ritzel. Ritzel itu adalah menambahkan tahun 1992 itu mendefinisikan lagi ilmu farmakokinetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kadar obat dan produk obat dan perubahan kadar obat dan atau metabolitnya dalam tubuh manusia atau hewan setelah pemberian obat. Ya, jadi kalau di sini itu adalah kadar obat yang dipelajari adalah kadar obatnya yang ada di dalam tubuh. Ya, kemudian Pak Sargel tahun 2005 dia mendefinisikan lagi ilmu farmakokinetika itu sebagai ilmu yang mempelajari kinetika absorpsi, distribusi, eliminasi. Loh, kok eliminasi tidak metabolisme dan ekskresi? Karena menurut Pak Sargel, metabolisme dan ekskresi itu merupakan suatu fase eliminasi obat yang ada di dalam tubuh manusia, seperti itu. Ya, jadi
ada beberapa literatur atau beberapa apa istilahnya yang digunakan sebagai definisi dari eliminasi. Itu kadang ada beberapa literatur yang menganggap metabolisme dan ekskresi itu sebagai eliminasi. Tetapi ada juga beberapa literatur yang menggunakan absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Itu sama saja. Jadi nggak perlu tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh seperti itu. Nah, dari ini tadi berbagai macam definisi yang sudah digunakan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ilmu farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kadar obat dan atau metabolitnya di dalam tubuh sebagai fungsi waktu. Sedangkan perubahan kadar tersebut dipengaruhi oleh tubuh. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi ilmu farmakokinetika adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai perubahan kadar obat. Duh, kok berubah? Iya, karena kadar obat itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Maksudnya, kita mengkonsumsi paracetamol 500 mg, maka yang ada di dalam darah itu jumlahnya tidak akan sampai dengan 500 mg. Hitungannya akan menjadi mikro bahkan ke pikogram. Seperti itu. Jadi, begitu obat masuk ke dalam darah, maka kadar obat itu akan turun berdasarkan seiring berjalannya waktu. Maka itu obat tidak ada yang cukup digunakan sekali sehari atau cukup sekali pakai langsung sembuh misalkan, apalagi untuk penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, kanker dan lain sebagainya itu tidak masuk dalam nalar farmakokinetik. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa setelah mengkonsumsi obat ini saya sembuh dari penyakitnya, ya itu kalau bisa dibilang sebagai suatu hoax. Kenapa hoax? Karena too good to be true, sangat baik sekali untuk menjadi kenyataan, itu sudah bisa dikategorikan sebagai suatu hoax. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya, nah, aplikasi farmakokinetika itu yang pertama adalah sebagai pengembangan obat baru. Nah, bagaimana untuk pengembangan obat baru? Obat apa? Yang pertama digunakan adalah untuk mengetahui bagaimana metabolismenya. Berapa kadar obat yang ada di dalam darah? Berapa dosis yang diperlukan? Iya kan? Berapa dosis yang diperlukan? Apakah dosisnya sudah sesuai atau belum? Kemudian bagaimana metabolismenya? Apakah dia di metabolisme di liver atau dia di metabolisme di ginjal? Atau bagaimana dia begitu masuk langsung keluar melalui urin? Apakah dia dikeluarkan melalui feses? Apakah dia juga keluar melalui ASI? Itu kan juga diperlukan data-data tersebut. Dia diperlukan untuk pengembangan obat baru. Kemudian apakah dia bisa menembus sawar darah otak ataukah juga dia bisa menembus plasenta. Itu kan juga perlu dipertimbangkan untuk pengembangan obat yang baru. Yang kedua, pengembangan formulasi. Loh, kok bisa pengembangan formulasi dengan farmakokinetik, apa hubungannya? Mungkin kalian pernah mendengar berbagai macam obat yang memiliki berbagai bentuk sediaan. Contohnya, ada yang namanya kita ambil contoh paracetamol aja deh. Paracetamol yang sederhana yang umum kita gunakan. Paracetamol itu ada bentuk infusnya. Ada juga paracetamol bentuk tablet, ada juga bentuk sirup. Kalau kita mengembangkan obat baru, yang benar-benar baru ya, itu kita perlu memikirkan bagaimana aplikasinya. Apakah dia bisa digunakan secara peroral? Kalau peroral, apakah dia mengiritasi di lambung? Kalau dia memang mengiritasi di lambung, maka perlu dilakukan pengembangan formulasi, baik itu di coating maupun dia digunakan dalam bentuk sediaan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, contoh lagi adalah ibuprofen. Ya, ibuprofen kenapa dia tidak bisa digunakan sebagai bentuk injeksi? Karena kalau ibuprofen digunakan dalam bentuk injeksi, maka dia akan mempengaruhi karena dia relatif bersifat asam, maka dia akan berpengaruh terhadap tempat pemberiannya. Mungkin akan menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat seperti itu. Sehingga tidak ada obat yang digunakan dalam bentuk injeksi ibuprofen. Biasanya dalam bentuk sirup, tablet, atau berubah bentuk suppositoria. Seperti itu ya, untuk pengembangan formulasi. Yang ketiga, itu adalah therapeutic drug monitoring. Therapeutic drug monitoring itu adalah therapeutic drug monitoring itu adalah pemantauan kadar obat di dalam darah. Kenapa?
kadar obat itu harus dipantau? Karena ada beberapa obat yang memiliki indeks terapi sempit, narrow index terapi. Indeks terapinya itu sempit, sehingga kadar obat di dalam darah itu tidak boleh melebihi kadar toksik minimal atau berada di bawah kadar efektif minimal. Jadi dia tuh bentuknya seperti jendela, ya, berbentuk seperti jendela. Jadi kalau di atas itu, kalau dia melebihi KTM, kadar toksik minimal, maka yang muncul adalah gejala toksisitas. Kalau dia munculnya di bawah KTM, maka dia tidak memiliki efek, sehingga kadar obat itu harus dipantau kadarnya. Contohnya warfarin. Yes, warfarin. Warfarin adalah salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit. Tapi dia harus digunakan secara kronis. Maksudnya itu dia digunakan secara terus-menerus untuk kasus-kasus eh, apa namanya? Misalkan untuk kasus-kasus aritmia sebagai profilaksis untuk mencegah terjadinya stroke. Ya, seperti itu. Itu dia akan mencegah pembekuan darah dan itu dikontrol kadarnya dengan yang parameter namanya INR. Nah, kalau namanya warfarin itu kadarnya berada di atas kadar toksik minimal, yang terjadi adalah bleeding, perdarahan. Perdarahan bisa di mana-mana. Perdarahan saluran pencernaan, perdarahan di otak, dan lain sebagainya. Itu juga akan berakibat fatal. Kemudian, kalau untuk obatnya warfarinnya itu berada di bawah apa namanya kadar efektif minimal, maka akan terjadi pembekuan darah. Kalau terjadi pembekuan darah, terjadi penyumbatan. Kalau di penyumbatan di pembuluh darah yang ada di otak, maka akan menyebabkan terjadinya stroke. Baik itu stroke terjadinya stroke iskemik. Kemudian kalau ada penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah jantung, maka dia dapat menyebabkan serangan jantung. Seperti itu. Kemudian ada lagi, ilmu farmakokinetika itu dapat digunakan untuk mencegah drug interaction, interaksi obat. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena beberapa macam obat itu dapat digunakan. Biasanya dokter meresepkan beberapa obat yang secara bersamaan, sehingga jika dia digunakan secara bersama-sama dapat menimbulkan eh, apa namanya interaksi satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa mencegahnya. Kalau misalnya dia pada fase absorpsi, misalkan contohnya kalian menggunakan suplemen kalsium bersama dengan tetrasiklin, ya. Tetrasiklin tidak boleh digunakan secara bersamaan. Kenapa? Karena tetrasiklin akan mengikat karena akan kalsium tersebut dia akan mengikat tetrasiklin. Diikat, ditaleni. Sehingga apa yang terjadi? Molekulnya menjadi jauh lebih besar. Kalau dia menjadi jauh lebih besar, apa yang terjadi kira-kira? Obat menjadi tidak bisa terabsorpsi di saluran pencernaan. Sehingga apa yang terjadi? Efek dari tetrasiklin tersebut dia akan sangat berkurang drastis. Padahal kalau memang itu dibutuhkan, ya dia akan berada kadarnya akan berada di bawah KEM, sehingga dia tidak menjadi efektif seperti itu. Itu contoh salah satunya. Kemudian ada lagi yang namanya interaksi pada fase metabolisme. Obat ada yang merupakan suatu inhibitor, ada yang merupakan suatu induktor. Anggaplah obat A dengan obat B. Obat A itu adalah inhibitor dari obat B. Nah, kalau dia digunakan terlebih dahulu, maka dia akan menginduksi obat B itu untuk dimetabolisme menjadi lebih cepat, sehingga obat B kadarnya akan turun di dalam darah. Seperti itu. Sehingga kalau obat B kadarnya turun di dalam darah, maka obat B tersebut tidak menjadi efektif untuk digunakan. Itu adalah penggunaan obatnya yang bisa kita manfaatkan. Aplikasinya farmakokinetik itu di ini tadi di klinis untuk therapeutic drug monitoring ini, therapeutic drug monitoring dan mencegah interaksi obat itu dapat digunakan secara bersama-sama seperti itu ya, dalam dalam bidang klinis. Nah, berikutnya yang digunakan manfaat dari farmakokinetik yang berikutnya adalah sebagai pengawasan mutu obat oleh pemerintah. Nah, yang namanya obat itu kan mesti memiliki
syarat-syarat yang harus ditetapkan sehingga pemerintah itu harus memastikan obat yang beredar di masyarakat dalam hal ini adalah perwakilan dari pemerintah adalah Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu harus mengasih obat-obat yang beredar di masyarakat itu memiliki yang terjamin baik itu dari segi bentuknya, khasiatnya itu harus terjamin seperti itu. Jadi mungkin kalian pernah mendengar ada beberapa obat yang ditarik ya, beberapa obat yang ditarik dari pasaran oleh BPOM karena memang salah satunya adalah mengenai masalah farmakokinetika atau mungkin yang paling sering adalah masalah disolusi. Disolusi juga berkaitan dengan eh, bagaimana obat itu nantinya akan diserap oleh di dalam tubuh. Itu juga akan dipengaruhi oleh diawasi oleh pemerintah. Nah, ini berikut dari Nah, ya itu adalah toksikologi, farmakologi, marketing itu masih berhubungan dengan farmakokinetika. Oke, yang pertama adalah toksikologi. Toksikologi itu masih berhubungan dengan farmakokinetika. Kenapa? Karena toksikologi itu kalau misalkan ada kemarin misalkan kalian pernah mendengar yang di berita-berita itu ada orang meninggal mengkonsumsi beberapa obat sekaligus. Iya, karena kalau beberapa obat sekaligus misalkan mengkonsumsi obat paracetamol 50 tablet sekaligus, apa yang terjadi? Bagaimana kadar paracetamol di dalam tubuh? Jelas akan meningkat drastis kadar paracetamol tersebut di dalam tubuh. Seperti itu ya. Toksikologi. Kemudian kemarin waktu kalau kalian pernah mendengar kopi sianida, ya kopi sianida, salah satu saksi ahli di pengadilan itu adalah seorang farmasi, apoteker. Ya, beliau adalah guru besar di di Udayana. Ya, beliau mempelajari mengenai toksikologi itu sehingga bisa diketahui oh pada jam kesekian si tersangka itu memasukkan cyanidanya sejumlah berapa sejumlah sekian. Nah, kemudian dia akan menimbulkan efek seperti apa. Nah, inilah kayak toksikologi. Cabang toksikologi kalau kalau digabungkan dengan farmakokinetika itu menjadi suatu ilmu yang baru namanya toksikokinetik yang mempelajari racun yang ada di dalam tubuh manusia seperti itu. Berikutnya adalah farmakologi. Jelas farmakologi masih berhubungan dengan kadar obat yang ada di dalam tubuh seperti itu. Kemudian ada marketing. Kalau kalian pernah melihat flyer-flyer yang ada di apotek atau di rumah sakit biasanya yang diberikan oleh dokter oleh medical representative itu kadang menuliskan oh bahwa kadar obat di dalam darah obat X lebih bagus dibandingkan dengan kompetitornya. Itu kan juga ada manfaatnya sebagai sarana dalam marketing. Oh, kalau misalkan obat X itu cuma sekian persen, obat Y itu malah lebih di bawahnya. Kita lebih baik dibandingkan dengan kompetitor kita. Itu kan bisa digunakan sebagai marketing. Ya. Berikutnya, masih jelas regulasi untuk mengatur itu untuk mengatur bagaimana kadar obat-obat tersebut dipasarkan. Apakah obatnya memenuhi KM atau KTM atau seperti apa? Oh, ternyata begitu diganti formulasinya, kadar obatnya menjadi lebih tinggi. Itu juga berpengaruh terhadap regulasi. Biologi, kimia medisinal itu adalah eh, ilmu yang mempelajari mengenai hubungan struktur dan aktivitas. Struktur kalau kalian masih di di mana? Di mata kuliah kimia organik yang struktur-struktur itu kan juga ada maknanya. Kalau misalkan kita nambah gugus hidroksil, apa yang terjadi? Bagaimana hubungannya dengan eh, kadar obat di dalam tubuh? Apakah dia bisa menembus sawar darah otak atau tidak? Kemudian kalau dia ditambah gugus metil di nomor satu, di struktur nomor satu, dia akan berubah menjadi seperti apa? Itu ada hubungannya dengan farmakokinetik. Ya, misalkan ditambah gugus metil 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 lebih banyak, oh dia dapat menyebabkan sifatnya menjadi lebih non polar sehingga dia mudah larut di dalam jaringan lemak dan akhirnya dia bisa menembus sawar darah otak dan lain sebagainya. Itulah yang kita pelajari yang digunakan dalam ilmu kimia medisinal untuk pengembangan obat yang baru
Farmakoterapi jelas, seperti contohnya tadi ada warfarin untuk pengontrolan kadar obat di dalam darah. Kalau di luar negeri itu sudah digunakan, sudah dilakukan. Jadi eh, kadar obat itu dilihat dari darahnya berapa, oh sehingga nanti akan digunakan untuk penyesuaian dosis juga. Misalkan pada pasien gagal ginjal, ilmu farmakokinetika itu sangat berperan. Misalkan pada pasien gagal ginjal itu kan obat dieliminasi melalui ginjal, dibuang melalui ginjal, ya kan? Eh, maka begitu dia dibuang melalui ginjal, apa yang terjadi pada ginjal? Seperti itu. Yang terjadi pada ginjal, maka obat itu akan perlu penyesuaian dosis, dia harus dikurangi dosisnya sehingga dia tidak, karena kita tahu bahwa ginjal adalah organ yang berperan sebagai organ yang mengeluarkan senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan dari dalam tubuh, maka kalau ginjalnya itu menjadi tidak bekerja dengan baik, maka yang terjadi adalah terjadi penumpukan kadar obat di dalam darah, sehingga orang-orang, dokter-dokter itu kalau pada pasien gagal ginjal itu harus menyesuaikan dosisnya diturunkan atau frekuensinya yang dirubah, yang biasanya, atau keduanya. Misalkan dosisnya diturunkan, yang pertama 500 mg diturunkan menjadi 200 mg dengan penggunaan 3 kali sehari, atau penggunaan yang pertamanya 3 kali sehari bisa dirubah menjadi 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Seperti itu. Itu digunakan untuk mencegah penumpukan kadar obat di dalam darah. Kalau terjadi penumpukan kadar obat di dalam darah, maka yang terjadi adalah toksisitas, dan itu akan berbahaya pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal. Seperti itu. Berikutnya, nah kita farmakokinetika. Kita akan pelajari grafik seperti ini, kemudian angka-angka. Jadi ya tenang saja, nggak perlu khawatir. Kita nanti akan belajar seperti ini. Jadi yang namanya obat ini dia digunakan secara oral. Saat dia digunakan, ini per oral ya, ini per oral dengan diminum. Jadi obat begitu diminum kan kadang ada yang namanya, aku baru minum obat A, misal baru minum obat A, 5 menit kemudian apa namanya, sakit kepalanya hilang, ya. Ada lagi obat B kompetitornya. Saya minum obat B tapi baru 3 jam kemudian kok sakit kepala saya hilang. Nah, apa yang membedakan? Ya kadar obat di dalam darah salah satunya. Ya, salah satunya ada di dalam kadar obat di dalam darah. Kalau kalian melihat di sini di grafik ini, ya di grafik ini ada yang namanya onset. Onset itu dia kalau sudah melewati MEC atau KEM, minimum effective concentration kalau MEC, kadar efektif minimal. Kalau dia sudah melewati kadar efektif minimal, maka dia akan baru menimbulkan efek. Coba kalau yang tadi kan 5 menit. Ya kalau setengah jam, kan? Nah, ini kalau jam. Kalau dari sini kita lihat ini adalah 45 menit baru dia menimbulkan efek, ya sekitar 45 menit lah ya. Tapi ada juga obat-obat yang begitu cepat naiknya, seret. Nggak sampai 5 menit sudah melewati KEM. Ya no problem, itu lebih bagus. Iya kan? Nah, ini adalah yang bagian antara toxic concentration dengan MEC itu adalah rentang terapeutik. Pemanfaatannya dalam ilmu dalam farmasi klinis itu adalah tadi bagaimana kita caranya mengontrol kadar obat tersebut tidak melebihi toxic concentration, juga tidak berada di bawah minimum concentration. Itulah yang digunakan di klinis. Ya, ada juga kalau di adalah fase absorpsi, bagaimana obat itu diabsorpsi di dalam tubuh, ya, diabsorpsi di dalam tubuh. Ini adalah fase absorpsi. Nah, ini adalah puncak. Waktu puncak. Apa itu waktu puncak? Itu kadar obat berada dalam jumlah tertingginya. Konsentrasi puncak, waktu puncak. Setelah dia melewati fase puncak, maka dia akan mengalami eliminasi atau kadar obatnya menjadi turun. Ya, jadi turun.
kursornya ini. Kadar sampai menjadi. Nah, kalau obat atau pasien menggunakan obat, itu kan nggak cukup sekali sehari. Kecuali kalau untuk obat-obat yang bersifat simptomatik, misalkan sakit kepala ya cukup sekali sehari aja. Misalkan ada orang yang mengalami apa ya, diabetes deh, yang sederhana, yang gampang contohnya. Orang yang mengalami diabetes, kalau dia mengonsumsi obat, maka dia berapa sih masih waktu yang dibutuhkan untuk itu mengeluarkan apa? Sorry, pankreas itu mengeluarkan insulin. Berapa lama dia berada di dalam tubuh? Nah, itu juga akan kita pelajari. Nah, kalau misalkan dia minum antibiotik deh yang sederhana, yang gampang deh antibiotik. Kalau antibiotik itu diminum 3 kali sehari, maka yang terjadi itu nih, pada saat 8 jam, dia akan turunkan kadarnya, set. Nah, kalau dia kadarnya turun, maka biasanya kita minumnya 8 jam sehari, 3 kali sehari atau setiap 8 jam. Maka kalau kita mengkonsumsinya dia tidak konstan waktunya, yang terjadi dia bisa berada di MEC. Kalau pasiennya adalah pasien-pasien infeksi, ya bisa aja kalau dia sudah berada di bawah MEC, bakteri yang seharusnya tadi mati, dia bisa masih ada bakteri-bakteri yang hidup. Sehingga kalau ada bakteri-bakteri yang hidup, maka dia akan memungkinkan untuk terjadinya bakterinya itu apa namanya uh, hidup kembali. Yang tadi belum 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 dihabisi oleh bakteri, yang belum mati oleh bakteri, dia ada bakteri-bakteri yang bisa berkembang biak lagi. Sehingga kalau untuk kasus antibiotik maka dia harus digunakan secara tepat waktu. Tujuannya adalah itu tadi, tidak membiarkan bakteri-bakteri ada yang tersisa. Sehingga kalau dia turun ke EC kan sudah bakterinya kan sudah kadar obat di dalam darahnya kan sudah berkurang drastis kan seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya durasi. Durasi obat itu dari saat dia onset sampai hilang efek itu adalah durasinya. Durasi kerja obat itu bervariasi mulai dari jam-jaman sampai yang hari-hari bahkan ada yang bulan-bulanan. Contohnya adalah ibendronat. Ibendronat itu adalah obat osteoporosis yang digunakan sebulan sekali. Karena memang durasinya yang panjang sekali. Jadi dia digunakan 1 bulan sekali untuk mencegah untuk mengobati osteoporosis. Nah, maka durasinya kalau untuk yang penggunaan obat itu kenapa sih ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang sekali sehari, itu berkaitan dengan ini, berkaitan dengan kadar obat di tubuh dia sudah berada di bawah MEC atau dia masih berada di atas MEC. Kalau misalkan obat diabetes yang dengan nama generik glimepirid itu kan penggunaannya cukup sekali sehari. Kalau dia digunakan 2 kali sehari, apa yang terjadi? Kadar obatnya di dalam darah itu akan meningkat. Kalau kadar obat di dalam darah dia meningkat, apa yang terjadi kira-kira? Drop kadar gulanya, akan turun kadar gulanya. Sehingga kalau kadar gulanya turun, ya sudah bisa berbahaya, bisa menyebabkan koma pada orang yang mengkonsumsi obat diabetes. Seperti itu. Ini prinsip obat yang ada di dalam tubuh. Secara umum, obat itu kan pertama masuk melalui mulut, secara peroral. Ini yang paling banyak digunakan. Obat itu masuk ke mulut, kemudian dia akan lari ke lambung. Pada lambung, dia akan berinteraksi dengan yang lainnya, misalkan flora usus, dinding usus, dan lain sebagainya. Nah,
saat di lambung itu akan usus. Ada juga dia akan masuk ke jaringan limfatik, kemudian masuk ke hepar. Nah, di hepar itu dia akan mengalami metabolisme lintas pertama. Apa itu? Obat yaitu metabolisme lintas pertama begitu dia masuk lambung, kemudian dia masuk ke jaringan limfatik, kemudian masuk ke hepar untuk dimetabolisme dan diempedu. Nah, ini akan berbahaya untuk obat-obat yang memiliki metabolisme lintas pertama yang besar. Contohnya adalah ISDN atau isosorbit dinitrat. Itu dia memiliki indeks apa namanya first pass metabolisme atau metabolisme lintas pertama yang besar. Sehingga kalau dia di metabolisme, apa yang terjadi? Kadar obat bebasnya itu akan berkurang drastis. Makanya ISDN itu sudah tidak digunakan secara peroral, dia digunakan sublingual atau bukal untuk menghindari dia masuk ke dalam lambung ini tadi, yang akhirnya akan mengalami metabolisme lintas pertama. Nah, berikutnya dari hepar tersebut dia akan lari ke empedu, dia akan diberikan ke usus. Dari usus dia akan lari lagi ke sini, kemudian masuk ke hepar lagi untuk dimetabolisme, dan akhirnya dia akan masuk ke kompartemen sentral. Kalau paru-paru itu jelas, karena kalau kalian melihat gambar sistem kardiovaskular maka akan lewat ke paru-paru juga. Ada beberapa obat yang akan melewati paru-paru, yang akhirnya dia akan masuk ke dalam apa namanya eh, jantung, yang akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh. Dalam hal ini adalah lewat darah. Kalau dari darah dia akan masuk ke kompartemen perifer. Kompartemen perifer itu ya berbagai macam kompartemen yang selain kompartemen sentral yang memiliki aliran darah yang lebih di bawah aliran kompartemen sentral. Seperti misalkan kalau kita ngomongin uh, glimepirid tadi, itu dia begitu sudah masuk ke kompartemen sentral, maka dia akan dilarikan oleh darah ke pankreas. Kan panjang kan tadi cerita aliran obat di dalam darah. Seperti itu. Nah, dari kompartemen liver dia baru bisa menimbulkan efek ini tadi. Kalau tadi contohnya adalah glimepirid, maka dia akan berefek menimbulkan berefek uh, menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, setelah dia ada di pankreas, maka dia akan lepas. Setelah bekerja, dia akan lepas, masuk lagi ke kompartemen sentral. Dari kompartemen sentral, dia akan dieliminasi melalui baik itu liver maupun ginjal. Kalau liver larinya dia ke feses, kalau ginjal dia akan larinya ke urin. Seperti itu. Nah, kalau perektal ke sini. Kalau perektal dia akan masuk ke rektum, dia akan meleleh, kemudian akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di rektum. Langsung masuk ke sini dia. Langsung masuk ke hepar, ya kan? Langsung masuk ke hepar, paru-paru, kompartemen sentral, kompartemen efeman itu beberapa urea itu cepat untuk menurunkan apa namanya panas, menurunkan demam. Itu relatif lebih cepat. Ada lagi yang namanya IP intraperitoneal, jadi dimasukkan ke dalam rongga perut. Kalau rongga perut langsung masuk ke sini. Perut, ada lagi M, IP, biasanya lewat paru-paru. Kalau kalian lihat grafik gambar dari sistem kardiovaskular itu kan dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh, kemudian balik ke atrium kanan turun ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan ke paru, dari paru-paru kemudian ke uh, ke atrium kiri, dari atrium kiri ke ventrikel kiri, baru ke seluruh tubuh. Itu adalah jalannya, jalan tolnya darah itu seperti itu. Jadi nggak mungkin nggak melewati paru-paru, karena paru-paru itu juga yang namanya darah kan mesti mengangkut oksigen, selain juga dari sari-sari makanan. Alhamdulillah, mohon maaf, dia menimbulkan efek. Nah, makanya untuk efek cepatnya itu biasanya seperti itu. Atau kalau enggak bisa digunakan secara inhalasi, tapi enggak banyak obat yang digunakan secara inhalasi yang akhirnya menimbulkan efek sistemik. Sangat sedikit, bahkan enggak, saya belum ketemu obat-obat yang digunakan secara inhalasi tapi dia menimbulkan efek sistemik. Seperti itu ya.
Nah, ini adalah proses absorpsi, distribusi, metabolisme. Eh, Pertama adalah obat. API itu active pharmaceutical ingredient sama excipient, itu akan kalian pelajari di bentuk sediaan obat. Bagaimana zat aktif ditambah dengan excipient itu menjadi produk obat, kemudian produk obat tersebut dimasukkan, administration itu dimasukkan atau digunakan, apakah dia akan mengalami molekular dispersi atau dia akan mengalami disolusi. Nah, setelah dia digunakan inilah menjadi ranah dari farmakokinetik. Kalau sebelum-sebelumnya itu adalah ranahnya ilmu biofarmasetik seperti itu. Makanya ada buku yang tadi yang disebutkan adalah biofarmasetika dan farmakokinetik terapan. Itu kadang menjadi satu. Yang ngajar juga satu, saya. Nah, berikutnya adalah begitu obat digunakan, apakah dia akan mengalami absorpsi? Tidak semua obat mengalami absorpsi. Contohnya, obat yang digunakan secara intravena, dia tidak akan mengalami absorpsi. Dia tidak akan diabsorpsi karena dia akan langsung masuk ke kompartemen sentral. Ya, kalau obat yang dikonsumsi secara apa yang digunakan secara peroral, baik itu liquid maupun solid itu juga mesti mengalami absorpsi. Obat yang digunakan secara apa namanya eh, perektal itu juga mengalami tidak mengal, apa, mengalami absorpsi. Semua itu mengalami absorpsi, kecuali obat-obat yang digunakan secara intravena itu tidak mengalami absorpsi. Nah, kalau sudah dia diabsorpsi, maka dia akan tersedia di dalam darah. Nah, inilah yang berikutnya yang dinamakan sebagai biologic bioavailability atau bioavailabilitas. Nah, berikutnya adalah distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ini tidak berjalan berurutan. Ada juga begitu obat masuk langsung kulon nuwun assalamualaikum langsung diekskresikan juga ada. Ada juga obat begitu masuk kemudian dia di metabolisme, kemudian baru di metabolisme baru kemudian didistribusikan, itu juga ada. Ada juga obat yang tertib begitu masuk distribusi, metabolisme, ekskresi ya juga ada seperti itu. Kalau sudah ekskresi itu sudah N-nya, sudah akhirnya, ya. Jadi obat itu banyak memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda-beda. Ya sama kayak manusia lah, sifatnya berbeda-beda. Ya, seperti itu. Kemudian begitu obatnya itu sudah dimetabolisme apa sudah didistribusikan, maka obat akan berinteraksi dengan reseptornya. Dia akan menduduki reseptornya, akan bekerja pada reseptornya yang akhirnya akan menimbulkan stimulus yang akhirnya menimbulkan respon. Kalau obatnya sudah menimbulkan respon, obat bebas ya, ini terutama obat bebas yang ada di dalam darah. Kalau yang obat yang terikat pada jaringan atau pada eh, protein plasma itu dia tidak menimbulkan efek. Yang di sini adalah obat yang bebas, bukan juga metabolitnya. Ya nanti kalau kita ngomongin soal metabolit itu ada tersendiri. Jadi kalau obatnya itu berupa prodrug, maka yang aktif adalah eh, metabolitnya itu. Nah, kalau dia sudah bekerja, dia berikatan dengan reseptor yang menimbulkan stimulus dan respon. Kalau sudah menimbulkan stimulus dan respon, maka dia akan selesai tugasnya, sudah selesai. Harus selanjutnya akan dieliminasi dari dalam tubuh, dieliminasi dari dalam tubuh. Nah, berikutnya. Nah, ini absorpsi. Absorpsi itu adalah perpindahan obat dari tempat absorpsi ke sirkulasi sistemik atau kompartemen sentral. Dalam hal ini adalah darah dan apa sistem pembuluh darah dan kawan-kawannya. Nah, mekanismenya yang pertama adalah melalui difusi pasif. Difusi pasif itu ya klonuwun aja masuk-masuk gitu aja, itu namanya difusi pasif. Ada yang namanya transport konektif. Itu perlu apa namanya? Perlu karier atau perlu pembawa atau perlu perlu apa ya istilahnya? Perlu pembawa. Kalau seperti ini, kalau kalian malu, contoh yang analoginya adalah seperti ini. Kalian mau kenalan sama cewek, ya, misalnya cowok mau kenalan sama cewek, tapi dia malu atau tidak kenal. Tetapi si cowok ini punya teman yang juga merupakan temannya si cewek itu untuk dikenalin. Ya, itu adalah namanya contoh transport konektif. Berikutnya adalah transport aktif. Ya, transport aktif. Kemudian kalau transport aktif itu dia bawa sendiri kendaraan untuk berpindah.
Misalkan dia bawa motor dari Tulungagung mau ke Patinggemah, itu adalah perpindahan, proses absorpsinya. Dia menggunakan motor sendiri untuk berpindah. Berikutnya adalah transport terfasilitasi, nanti bisa dibaca sendiri. Ada lagi yang namanya pasangan ion. Jadi dia pasangan ion itu untuk bisa analoginya seperti ini, untuk bisa masuk ke kondangan dan tidak ditanyain yang macam-macam oleh orang lain, maka dia membawa pasangan pura-pura. Ya, membawa pasangan pura-pura segandeng siapa yang ditemui jalan. Ayo ikut aku yuk melok kondangan. Kena aku radhi tekoni. Ikut kondangan, setelah kondangan, makan-makan dan kawan-kawan pulang ya balik lagi dia bisa menembus proses menembus kawinan tadi dengan tidak ditanyain kapan kawin, mana pacarnya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari pasangan ion. Kalau sudah masuk, sudah menembus tempat absorpsinya, dia berpisah kembali. Itu adalah pasangan ion. Ada lagi yang namanya endositosis atau pinositosis. Jadi endositosis dan pinositosis itu seperti di apa namanya? Di seperti kalian mau menyelundupkan makanan ke dalam bioskop deh. Itu dimasukkan ke dalam perut atau kemana, kemudian diselundupkan masuk ke dalam tas, kemudian masuk ke dalam apa namanya, masuk ke dalam bioskop. Nanti setelah masuk dalam bioskop baru dibuka makanannya, itu juga bisa. Atau kalian mau mau pura-pura apa namanya, masuk ke dalam konser dengan pakai baju apa namanya, baju kru gitu, misalkan kru, atau pakai baju kru kemudian masuk ke dalam konser. Nanti setelah di dalam konser kalian buka baju krunya itu menjadi penonton biasa. Yaitu contoh adalah pinositosis dan endositosis untuk perpindahan. Ya, itu adalah contoh-contohnya. Tapi yang jelek-jelek ini contohnya jangan ditiru ya. Ini adalah apa ya, penggambaran supaya kalian bisa lebih memahami apa yang dimaksud seperti ini. Contohnya aja. Berikutnya, ini distribusi. Nah, ini distribusi itu ada kemampuan membran. Dia bisa menuju tempat aksinya. Ya dipindahkan, obat kan berpindah kan dengan terdistribusi atau memindahkan makanan kan, misalkan berpindah kan juga memerlukan bantuan kan. Nah, obat yang bersifat basa itu akan terikat dengan globulin. Sedangkan obat yang bersifat asam dia akan terikat dengan albumin. Ini berbeda. Nah, contohnya adalah seperti ini. Plasma, free drug, free drug. Wah, ini ada plasma tubuh manusia. Nah, dia akan didistribusikan di pembuluh darah, ya kan? Ini adalah endotel kapiler, plasma, ekstraseluler fluid. Jadi kalau misalnya dari pembuluh darah, ini pembuluh darah, maka dia harus masuk ke dalam cairan ekstraseluler. Ya, dari cairan ekstraseluler ada obat-obat yang terikat bersama tempat-tempat yang non aktifnya. Kalau boleh dibilang orang ini disuruh orang, dia sudah masuk ke Tulungagung tapi dia mampir dulu ke kopi, ngaso dulu, istirahat dulu. Nah, setelah obat itu ngaso, maka dia menjadi obat bebas lagi yang akhirnya bisa apa namanya, bisa masuk ke tempat ke dalam sel yang untuk tempat aktifnya. Biasanya aja, jadi obat itu ada yang masuk ke sini, kemudian ngasuh dulu, juga dari sudah masuk ke dalam intraseluler, ngasuh lagi, baru kerja. Ya, tapi ada juga obat-obat yang rajin. Gitu, kirim obat ini disuruh masuk ke dalam reseptornya. Begitu dia masuk, langsung ke dalam ekstraseluler, nggak pakai lama-lama, dan dia masuk ke dalam dari ekstraseluler masuk ke dalam intraseluler, nggak pakai lama. Setelah masuk ke dalam intraseluler baru dia ke apa namanya, masuk ke dalam reseptornya, menduduki reseptornya. Setelah dia menduduki reseptornya, dia akan berikutnya lari ke mana, ke intraseluler lagi, yang nanti akhirnya dia baru keluar melewati plasma. Seperti itu. Itulah obat, nasibnya obat. Ya sama kayak manusia, kalau disuruh kadang ada kosek-kosek, ngaso-ngaso dulu, leren-leren dulu, ngopi-ngopi dulu, baru jalan lagi. Seperti itu ya. Metabolisme. Metabolisme itu adalah suatu proses yang mengubah obat menjadi dari bentuk aktif menjadi bentuk inaktifnya.
begitu juga sebaliknya, serta mengubah sifat obat yang dari non polar menjadi polar, dalam bentuk polar dan hidrofobik sehingga mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau kalian ingat, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa ada beberapa obat yang dia itu bersifat prodrug. Jadi dia begitu diminum dia belum aktif sebagai obat, perlu dimetabolisme. Ya, perlu dimetabolisme menjadi bentuk aktif sehingga setelah sudah aktif baru dia bisa menimbulkan efek. Ya, ada juga obat-obat yang apa istilahnya aktif, sudah aktif, kemudian dia dikonsumsi, begitu masuk dia sudah langsung bekerja. Nah, kalau dia aktif terus kan ya nggak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kan, dia akan tetap ada di dalam tubuh numpuk. Maka tubuh itu juga meresponnya dengan meninaktifkannya, menonaktifkannya, sehingga obat tersebut bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang pertama obat misalkan berbentuknya nonpolar atau semipolar, maka dia akan dirubah bentuknya menjadi bentuk polar dan hidrofil. Polar dan hidrofil itu sama saja, menjadi bentuk polar sehingga dia bisa dikeluarkan dari dalam tubuh baik itu melalui feses maupun melalui urin serta juga keringat dan lain sebagainya. Kalau obat-obat yang bersifat susah dirubah menjadi bentuk non polarnya, biasanya dia dibuang menjadi dalam bentuk feses atau dilewatkan melalui ASI seperti itu. Contohnya kalau yang obat yang diekskresikan melalui ASI itu adalah obat-obat golongan benzodiazepin. Itu harus hati-hati kalau mendapatkan pasien mengkonsumsi benzodiazepin. Selain dia itu merupakan obat golongan psikotropik, dia juga obat yang merupakan yang diekskresikan melalui ASI. Jadi kalau sudah menyusui ASI harus hati-hati nih mengkonsumsi obat-obat golongan benzodiazepin. Nah, metabolisme ini itu sebagian besar terjadi pada liver atau hati. Kalau hatinya mengalami kerusakan, yang terjadi adalah proses metabolisme ini menjadi tidak terjadi, tidak terjadi proses metabolisme. Tidak terjadi proses metabolisme sehingga obat bisa menjadi dalam bentuk utuh saja dan itu juga rawan untuk mengalami kejadian toksisitas. Ya, berikutnya adalah metabolisme itu terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase hidrolisis, oksidasi, fase 1. Fase 1 itu ada beberapa macam proses. Yang pertama adalah hidrolisis. Kalau kalian masih ingat, hidrolisis adalah pemutusan hidrogen atau hidrogen. Ada lagi oksidasi. Oksidasi adalah proses penambahan atom oksigen. Reduksi oksidasi. Reduksi oksidasi itu adalah penambahan angka ionnya. Ada lagi proses metilasi, ada lagi alkohol dehidrogenase. Nah, apakah yang fase 2 adalah glisinasi, glukuronidasi dan sulfatasi. Nah, apakah semua obat mengalami metabolisme fase 1 dan fase 2? Tidak semuanya. Ada saja obat-obat yang mengalami fase 2 saja, ada juga yang mengalami fase 1 saja. Dan juga apakah obat-obat mengalami semua ini tadi? Semua hidrolisis, oksidasi dan kawan-kawannya? Enggak, tergantung dari strukturnya. Ada saja dia mengalami hidrolisis, hidrolisis dia mengalami glukuronidasi dan akhirnya dibuang. Bisa juga seperti itu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya ekskresi. Ekskresi merupakan suatu fase akhir atau eliminasi sehingga hilangnya obat dari dalam tubuh manusia. Nah, obat itu akan dibuang dari dalam tubuh manusia ya melalui berbagai macam jalan. Yang pertama, yang paling sering adalah melalui empedu. Dari empedu dia akhirnya nanti akan dikeluarkan melalui feses, kemudian melalui saliva, melalui ludah, melalui ASI, melalui paru-paru. Loh, kok bisa dikeluarkan melalui paru-paru? Iya, bisa dalam bentuk uap air. Uap air itu masih mengandung obat. Melalui ginjal, kalau ginjal itu akan dibuang melalui dibuang melalui ginjal itu akan berakhir melalui urin. Makanya kalian kalau masih ada yang mengkonsumsi obat-obat golongan vitamin B kompleks dan kawan-kawannya, itu baunya khas sama seperti obat vitamin B.
itu kan yang diekspresikan melalui ginjal. Ada lagi intestin, ya intestin itu juga sama, dia akan dibuang melalui feses. Yang terakhir adalah obat yang dibuang melalui keringat. Makanya ada obat-obat yang menimbulkan bau-bau khusus, bau-bau tertentu. Oh, yang bisa dikarakterisasi. Oh, obat orang ini pasti habis mengkonsumsi obat ini, seperti itu ya. Berikutnya, nah ini jalurnya. Ini adalah contoh-contohnya. Sebagian besar obat bebas itu dibuang dalam bentuk urin, ya. Kemudian bentuk ion asalsilat, kemudian penisilin, golongan sulfa, sulfamethoxazole, sulfanilamin nggak ada yang dalam bentuk oral ya. Yang golongan-golongan sulfa lah. Sulfa. Kalau sekarang yang ada sulfa itu golongan sulfamethoxazole dan trimetoprim ya, kalau digabung jadinya kotrimoxazole. Ada lagi kalau empedu itu contohnya adalah digitoxin, streptomycin, dan tetrasiklin. Kalau di saliva itu biasanya digunakan adalah golongan-golongan ether. Keringat itu golongan, kalau ingatnya adalah itu adalah tiamin kan golongan vitamin B. ASI itu obat-obat anestesi itu juga dikeluarkan melalui ASI, jadi harus hati-hati kalau misalkan kalian mengkonseling pasien yang mendapatkan anestesi, juga harus hati-hati. Kemudian juga antikoagulan, jangan sampai bayinya tersebut juga mengkonsumsi ASI yang mengandung obat, itu harus hati-hati. Kalau sampai misalkan bayinya mengkonsumsi obat yang mengandung antikoagulan, ya bisa repot nanti pas bayinya bisa mengalami perdarahan. Itu juga harus dilihat kadarnya berapa, ya, apakah kadar tinggi atau enggak di dalam ASI-nya tersebut, sehingga kalau misalkan dia digunakan dia menjadi aman. Ya, berikutnya. Nah, dalam farmakokinetika itu kan juga dianalisa. Kita perlu menganalisa kadar obat di dalam darah. Ya, kita perlu menganalisa kadar obat di dalam darah. Ada berbagai macam metode yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan HPLC, kita bisa menggunakan spektro, bisa menggunakan golongan UPLC, bisa menggunakan titrasi asam basa, tapi ya jadul banget ya titrasi asam basa. Kita bisa juga menggunakan metode yang lainnya. Analisis kadar obat di dalam darah sama dengan metode analisis senyawa kimia. Kita memerlukan metode yang baik, memenuhi syarat-syarat yang baik. Syarat-syarat dan metodenya itu apa saja sih? Yang pertama, itu harus selektif. Selektif, kenapa harus selektif? Ya harus selektif karena memang kita mau menganalisa kadar obat di dalam darah. Misalkan kita mau menganalisa kadar obat A, ya. Kadar obat A tersebut di dalam tubuh dia dimetabolisme dengan berbagai macam produk metabolitnya. Bisa misalkan menjadi A. Tadi pertama A ya. A menjadi B, C, D, E. Nah, sedangkan yang mau kita analisa adalah obat A ini tadi. Maka kalau dia tidak selektif, B, C, D, E itu juga akan katut, juga akan terikut teranalisa. Padahal kita tidak hanya menginginkan obat A saja. Nah, itu kita memerlukan metode yang selektif. Sama kalau saya mau punya pasangan yang seperti A, B, C, D, E, F, G. Ya kalian harus selektif memilih pasangan. Nggak syukur ketemu langsung yuk kawin yuk nikah yuk. Ya nggak seperti itu juga. Nah, ada lagi sensitif. Sensitif itu adalah dia mampu mendeteksi kadar sekecil-kecilnya. Karena kalau obat di dalam darah, kalau misalkan untuk di kimia itu kan mungkin satuannya adalah mikro ya, mikro. Kalau untuk di dalam darah itu juga mikro, sehingga kita memerlukan memerlukan metode yang sensitif. Kita memerlukan metodenya, ya sensitif. Ya kalau kita, ternyata kadar obatnya itu bisa nih ada di dalam sangat kecil dalam satuan piko, bahkan piko itu di bawahnya mikro ya, mikro itu bisa terdeteksi, itu juga merupakan satu metode yang baik. Kemudian akurasi itu menggambarkan nilai yang sebenarnya. Kalau kadarnya yang ada di dalam darah yang sebenarnya adalah 100 mikrogram,
maka akurasinya itu harus berapa? Harus mendekati 100 mg yang sebenarnya, harus mendekati 100 mg tersebut. Jangan sampai kadar obat di dalam darah sebenarnya adalah 100 mg, tetapi hasil analisa kita adalah cuma 50 mikrogram. Itu merupakan suatu yang baik. Bahkan turun 20 mikrogram, itu kan juga tidak menggambarkan kadar obat yang sebenarnya. Berikutnya ada presisi. Presisi itu adalah keterulangan yang baik. Jadi kalau misalkan dia diulang, hasilnya sama saja. Dilakukan oleh dua orang yang berbeda, hasilnya sama. Misal diulang kadarnya tadi kadarnya misalkan pertama oleh saya dianalisa oleh si A, dianalisa kadarnya adalah 90, dianalisa oleh B adalah 91, dianalisis oleh C kadarnya adalah 89. Itu adalah hasil yang presisi. Diulang-ulang hasilnya sama atau mendekati. Itu presisi. Jadi dengan empat apa namanya dengan keempat ini kita sebenarnya yang benar gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi metode itu ada syaratnya. Selektif, sensitif, akurat, dan presisi. Itu untuk analisis kadar obat yang ada di dalam darah. Nah, berikutnya selektivitas. Tadi sudah saya jelaskan. Suatu metode dikatakan selektif jika mampu mengukur senyawa yang akan diukur dari senyawa yang lainnya. Jadi dia mau mengukur senyawa A, ya nggak apa namanya, yang B, C, D, E, F, G itu tidak akan terikut. Nah, tetapi dalam farmakokinetika yang diukur adalah obat utuh. Akan tetapi beberapa penelitian itu mengukur metabolitnya untuk misalkan kita mau mengukur kadar apa namanya kadar obat A, B, C, D, E, F, G itu adalah metabolitnya. Itu yang akan kita ukur adalah yang A tadi. Tetapi kalau kita berubah, kita mengukur kadar metabolitnya adalah yang B, maka yang A itu jangan sampai katut, jangan sampai terikut. Nah, ada juga kalau kita mau mengukur lima-limanya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E itu juga harus sendiri-sendiri. Oh, kadar si A itu berapa sih? Kadar si B itu berapa? Si C itu berapa? Si D itu berapa? Si E itu berapa? Jangan sampai pengukurnya itu jadi numpuk-numpuk. Tidak mewakili si A sendiri berapa, si B itu berapa, dan si C itu berapa. Itu tidak baik, analisis yang tidak baik. Ya, berikutnya adalah sensitif. Tadi sudah sensitif itu peka, sehingga dia mampu mengukur kadar obat dan metabolitnya yang berada dalam spesimen hayati itu dalam kadar yang paling kecil. Bahkan sekarang tuh, sorry, kalau mikro, nano, piko. Kalau sekarang tuh beberapa obat itu bahkan satuannya itu kalau ada di dalam darah tuh bukan mikro lagi, tapi sudah ke nano. Apalagi obat-obat yang diformulasi dengan menggunakan nanopartikel. Wah, itu lebih sulit lagi itu nanti untuk mengukur kadar obat di dalam darahnya. Bahkan satuannya kalau nano ya bisa aja nanti dia kadar obat di dalam darah berupa piko. Piko itu 10, kalau mikro kan 10 pangkat min 3, mikro itu 10 pangkat min 3, nano itu 10 pangkat min 6, piko itu 10 pangkat min 9. Ya, piko itu 10 pangkat min 9. Sangat kecil sekali. Nah, ini adalah berikutnya adalah akurasi. Akurasi itu mampu mengukur kadar obat dalam darah, misalkan dalam spesimen hayati yang kadarnya 100 mg. Idealnya yang kadar harus ditemukan adalah 100 mikrogram juga. Gak boleh 100 mikrogram, kadar yang didapatkan 50 mikrogram atau bahkan 20 mikrogram. Itu sangat tidak baik sekali. Ya, itu yang harus dilakukan, harus ditingkatkan akurasinya untuk metode analisa. Berikutnya, presisi itu adalah ketelitian yang sangat tinggi. Jadi maksudnya dengan adanya pengulangan itu tidak memiliki variasi yang tinggi. Jadi kalau ada tiga orang melakukan penelitian yang sama dengan sampel yang sama, maka kalau pertama si A ini didapatnya adalah 90 mikrogram, maka si B dapat 91, si C dapatnya 89. Itu bisa dikategorikan presisi. Nah, kecuali kalau nggak presisi itu misalkan si A dapatnya 90, si B dapatnya 60, si C dapatnya 120. Wah, kan itu sangat tidak presisi. Sehingga hal tersebut
tidak disarankan. Harus diperbaiki lagi presisinya. Nah, ini adalah contohnya ya. Yang ini akurasinya rendah tapi presisinya tinggi. Yang ini akurasi rendah, presisi di bawahnya ini. Yang di bawahnya ini itu akurasi rendah, presisi juga rendah. Yang ini sangat tidak kita harapkan. Yang kalau yang ini dia akurasinya tinggi, tapi yang ini dia akurasinya tinggi, presisinya rendah. Nah, ini yang kita harapkan. Akurasi tinggi yang di sini yang kita harapkan. Akurasi tinggi, presisinya juga tinggi sehingga diharapkan dapat mengetahui kadar obat yang sesungguhnya di dalam darah. Seperti itu ya. Nah, dalam farmakokinetika itu ada yang namanya pemodelan. Model bukan model catwalk loh ya. Tapi pemodelan adalah menyederhanakan struktur tubuh sehingga mudah untuk menerangkan kadar obat di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi hanya merupakan kalau boleh meminjam itu hanya penyederhanaan. Jadi dan kalau pemodelan itu tidak memiliki tidak memiliki makna fisiologis ataupun efeknya. Oh, sebentar. Nah, oke. Model farmakokinetik itu ada dua, yaitu model quaternary yang pertama, yang kedua adalah model mamillary. Model quaternary dan mamillary itu nih penjelasannya. Oke, ini adalah model quaternary. Model quaternary itu menganggap tubuh itu merupakan suatu komponen yang tergabung satu sama lain yang menjadi suatu deretan. Jadi itu obat masuk ke dalam tubuh, maka dia harus masuk ke ke lambung, dari ke lambung kemudian masuk ke liver kemudian masuk ke darah, dari darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Itu adalah model quaternary. Itu merupakan suatu deretan yang berurutan. Jadi dari tempat reseptornya kemudian masuk ke darah, dari darah kemudian ke liver dan seterusnya kemudian baru bisa dikeluarkan. Itu adalah model quaternary. Jadi berurutan. Satu dengan yang lain itu berurutan. Yang merupakan suatu deretan-deretan. Ya, berikutnya model mamillary. Model mamillary merupakan model yang paling sering digunakan dalam farmakokinetik, yang merupakan suatu sistem yang berhubungan erat karena dapat memperkirakan kadar obat dari berbagai kompartemen setelah obat dimasukkan. Nah, ini adalah model satu kompartemen. Model satu kompartemen itu adalah suatu model yang menganggap tubuh itu sebagai suatu chamber atau suatu cawan atau suatu wadah. Ya. Nah, anggaplah merupakan suatu gelas lah. Tubuh itu dianggap suatu gelas. Nah, kalau kita memberikan suatu obat, anggaplah obat itu sebagai suatu pewarna atau sombo. Begitu dimasukkan, maka air di dalam gelas tersebut akan berubah langsung menjadi warna merah semua. Nah, ada lagi orang menganggap tubuh itu sebagai suatu model dengan dua kompartemen atau dua kamar yang terpisah, tapi masih dihubungkan dengan suatu hubungan wadah, istilahnya seperti itu. Nah, begitu dimasukkan, maka tubuh itu obat tersebut akan lari ke pembuluh masuk ke pembuluh darah, maka obat tersebut akan dialirkan masuk ke ke jaringan-jaringan yang memiliki aliran darah yang sangat baik. Contohnya di sini adalah jantung, paru-paru, otak, dan liver. Jadi begitu masuk, jantung, paru, kalau misalkan kita anggap tadi seperti model satu kompartemen tadi suatu kamar, begitu obat dimasukkan, maka obat yang aliran darahnya bagus itu akan menjadi berwarna merah terlebih dahulu. Baru setelah mencapai titik kesetimbangan atau titik equilibrium, maka tubuh akan berwarna merah secara keseluruhan. Yang penuh kan, kalau misalkan di otak penuh, maka dia akan lari ke pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Di jantung pun juga sama. Nah, kalau ini sudah penuh oleh obat, maka diarahkan ke pembuluh darah yang lainnya. Ini setelah distribusi dan mencapai titik kesetimbangan. Nih, ada lagi
model 3 kompartemen terbuka. Kenapa harus terbuka? Karena yang namanya terbuka itu mudah dimasuki. Kalau tertutup kan nggak bisa dimasukin dan tidak akan berpengaruh satu dengan yang lainnya. Nah, ya, ini adalah beberapa contoh paper atau beberapa contoh penelitian yang bisa digunakan untuk penelitian-penelitian farmakokinetik. Ya, penelitian-penelitian farmakokinetik itu ada banyak yang aplikasinya juga tadi sudah saya jelaskan di awal dapat digunakan eh, menjadi beberapa macam berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya yang pertama adalah profil pemberian teofilin yang diberikan bersama dengan jus jambu biji pada kelinci jantan. Kenapa? Pada penelitian ini ya mungkin orang sesek itu zaman dulu digunakan apa ditambah dengan jus jambu. Ya harapannya supaya tidak sesek. Tapi apakah bagaimana profil farmakokinetiknya dari teofilin tersebut? Nah, ini yang perlu kita jawab. Yang sekarang lagi banyak itu kan apa ya? Contohnya eh yang lain yang sederhana lainnya adalah misalkan minum paracetamol ditambah dengan teh, ya kan? Kalau orang-orang kan sakit misalkan orang sakit kan biasanya obat khas Indonesia untuk semua jenis penyakit itu adalah teh manis anget. Jadi kalau misalkan ada pusing itu kan kadang suruh minum teh hangat dulu kan, baru minum paracetamol. Nah, bagaimana profilnya itu yang perlu dijawab. Apakah dia akan berpengaruh? Tidak. Nah, ini yang perlu dicari. Nah, berikutnya ini adalah ilmunya farmakokinetik yang digunakan oleh rekan-rekan di kedokteran hewan. Misalkan profil farmakokinetik amikasin pada pemberian intravena melalui vena sublingualis dan kokigea pada ular sanca batik. Tuh, ular sanca batik. Iya, ular sanca batik. Farmasi pun juga sebenarnya menjadi friend atau menjadi CS-nya dari orang kedokteran. Coba kalau kalian masih ingat definisi resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan. Dokter hewan pun juga masih menjadi partner kita dalam partner dari farmasi untuk uh, pemberian obatnya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan nanti kalian ketemu pasien menggunakan obat-obat yang digunakan oleh manusia. Karena di apotek saya sering menemukan orang-orang yang seperti itu. Yang terakhir itu nanyain dosis apa? Dosis dari mereknya si Elbio itu untuk kucingnya yang diare. Jadi nggak menutup kemungkinan hal-hal tersebut digunakan. Nah ini berikutnya studi in silico kuantitatif struktur aktivitas senyawa turunan benzimidazol docking molekul dan kawan-kawannya. Ini dia menemukan obat, mensintesis obat. Kalau in silico itu adalah pemodelan secara komputerisasi. Jadi ini dia bagaimana memodelkan suatu obat, strukturnya dirubah-rubah, kemudian bagaimana profil farmakokinetiknya. Ya, ini adalah apa namanya penelitian penelitian yang menarik untuk dilakukan. Kemudian yang berikutnya ini adalah profil farmakokinetik dengan obat paracetamol dan fenilpropanolamin hidroklorida sebagai komponen obat flu. Nah, apakah obat satu dengan obat yang lain itu saling saling berinteraksi? Ya kan di awal tadi kan farmakokinetik salah satu manfaatnya adalah untuk apa namanya? Untuk menghindari interaksi obat yang jelek. Nah, apakah penggunaan fenilpropanolamin dan paracetamol itu juga menimbulkan efek yang berlawanan atau menimbulkan efek yang jelek seperti itu? Nah, untuk pengembangan obat apa bentuk sediaan itu farmakokinetik ketersediaan dari relatif sediaan kapsul, tablet salut entrik dan suppositoria. Itu itu juga digunakan untuk pengembangan obat. Nah, kalau untuk yang bahan herbal, apakah penggunaan farmakokinetik itu hanya untuk obat-obat konvensional, hanya obat-obat yang sintesis? Enggak juga. Ini ada penelitian yang menunjukkan parameter farmakokinetik setelah penggunaan gandarusin. Nah, penelitian ini gandarusin itu adalah suatu tanaman
suatu tanaman ekstrak dari tanaman gandarusin gandarusa itu yang digunakan sebagai apa namanya? KB alami pada laki-laki. Kalau sekarang kan yang paling banyak digunakan adalah kontrasepsi pada wanita. Nah, ini penelitian yang dilakukan di UNER itu biasanya mengembangkan gandarusin sebagai kontrasepsi pada laki-laki. Nah, ini sebenarnya gandarusin itu ada ceritanya tersendiri, saya pernah membaca. Itu gandarusin itu sebenarnya digunakan oleh orang-orang dari Papua untuk apa namanya mencegah kehamilan. Mencegah kehamilan kalau misalkan eh, apa namanya saat terjadi pernikahan antara si A sama si B terjadi pernikahan maka tidak karena maharnya belum terpenuhi semua maka si perempuan ini tidak boleh dulu atau jangan sampai hamil terlebih dahulu maka orang-orang sana itu menggunakan obat apa menggunakan daun gandarusa digunakan sebagai kontrasepsi yang digunakan pada laki-laki jangan sampai hamil dulu. Nah akhirnya peneliti peneliti tersebut apa namanya meneliti digunakan masyarakat secara umum seperti itu. Nah, kemudian untuk di klinisnya tersebut adalah profil ini adalah profil farmakokinetika bupivacain epidural lumbal pada pasien preeklamsi yang menjalani seksi sesaria. Nah, ini manfaatnya itu pengen melihat bagaimana sih profil farmakokinetika bupivacain setelah pemberian secara epidural lumbal pada pasien yang di sesar, mengalami operasi sesar pada uh, kasus tersebut. Apakah kadar profil farmakokinetikanya sama jika digunakan secara intravena atau injeksi secara lainnya seperti itu ya. Itu adalah materi farmakokinetika pada pertemuan pertama hari ini. Nanti setelah ini akan ada kuis. Setelah kuisnya nanti dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan ya. Setelah dikerjakan nanti akan dikumpulkan. Nanti karena dalam satu hari itu ada 2 pertemuan sekaligus, nanti kuisnya pun juga akan dilakukan di akhir pertemuan ya. Nanti bisa kalian kerjakan. Setelah dikerjakan nanti akan disubmit melalui Google Classroom. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.